Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada masing-masing kita. Termasuk nikmat dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu berasaskan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini, ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran dan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Demikian kata-kata sebahagian salafus saleh. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu wa qala sahabah. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang baginda sabdakan dan pandangan para sahabat. Itu ilmu sebenarnya. Nah, pagi ini kita belajar tafsir. Tafsir Al-Quranul Karim, tadabbur di bawah tajuk yang sangat mustahab untuk kita renung. Tafsir kita pada hari ini berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan, juz yang ke-7, juz yang ke-6, muka surat 267. Di bawah tajuk, sebahagian Yahudi dijadikan oleh Allah monyet dan khinzir. Orang Yahudi karena kedegilan mereka, karena sikap mereka zaman dahulu, Allah telah jadikan mereka kera atau monyet dan khinzir atau babi. Kata sebahagian ulama, khasnya Abdullah ibnu Abbas, yang muda-mudanya dijadikan monyet dan yang tua-tuanya dari kalangan Yahudi dijadikan khinzir atau babi. Mengapa Allah jadikan mereka demikian?
Mengapa Allah begitu murka pada mereka? Ni, pelajaran kita pada hari ini menyebut beberapa sifat yang mereka miliki. Mudah-mudahan dia menjadi sempadan untuk kita akhir zaman ambil iktibar. Jangan miliki sifat-sifat tersebut. Sebab Allah juga boleh jadikan kita monyet dan khinzir. Na'udzubillahi min dzalik. Kata para ulama tafsir, Yahudi dijadikan monyet dan khinzir bukan karena Yahudinya, tetapi karena sifatnya, karena tabiatnya. Oleh sebab itu, pengajaran yang dapat kita ambil, kalau tidak mau dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, jangan miliki sifat-sifat yang ada pada Yahudi. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, ulama tafsir ketika menafsirkan ghairil maghdubi alaihim dalam surat Al-Fatihah, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ketika Nabi ditanya siapa mereka, jawab Nabi Yahudi. Lalu komen ulama tafsir, akhir zaman, Yahudi dimurkai oleh Allah. Bukan karena Yahudi, tetapi karena sifatnya. Oleh sebab itu, kita umat akhir zaman, kalau mau terhindar dari murka Allah, jangan miliki walau satu dari sifat-sifat Yahudi. Okey. Cukup itu sebagai mukaddimah. Azam kita memasuki tahun baru 2024, ada 7 perkara yang perlu kita buat. Pertama sekali, tadabbur Al-Quran. Ini dia tadabbur. Ini dia tafsiran. Supaya kita ada ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebut satu demi satu. Ustaz akan sebut secara umum tanpa menyebut siapa yang memiliki sifat itu yang layak mendapat laknat dan kutukan Allah. Ustaz tidak akan sebut. Cukup menyebut sifat. Sifat tersebut jika ada pada seseorang, walaupun orang itu orang Arab atau bukan Arab, layak mendapat murka dan laknat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita tambah ilmu. Sebab semua yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah benar belaka. Tak ada yang boleh kita ragukan. Bila kita ragu, rosak iman kita. Kita baca dulu sebagai mukaddimah. Kalau pada ayat-ayat yang lalu, maknanya pelajaran Isnin yang lalu, Allah melarang mukminin, Allah melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir pada umumnya. Apakah mereka itu musyrikin, penyembah berhala, seperti hari ini Hindu, Buddha, Majusi, atau mereka itu orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, jangan jadikan mereka pemimpin. Kata Allah.
Juga jangan jadikan sebagai teman karib, orang kepercayaan. Jangan, kata Allah. Dengan kata lain, jangan ikut telunjuk orang kafir. Kamu sebagai pemimpin, jangan buat itu. Maka pada ayat berikutnya pula, yaitu pelajaran hari ini, Allah menerangkan tentang golongan yang lebih buruk lagi. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin itu dah buruk. Pelajaran hari ini membawa makna lebih buruk lagi, yaitu Allah melaknat, Allah murka kepada mereka, sehingga mereka dijadikan monyet dan khinzir. Sebagai mukaddimah, kita bacakan ayatnya. Ayat 60 surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunab Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min zalika masubatan 'indallah. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Terjemahan harfiah dulu. Literal translation. Cuba dengar baik-baik. Sebab salah satu dari 6 adab menuntut ilmu, satu di antaranya al-istima'. Yang pertama sekali, ikhlas. Enggak tambah ilmu karena Allah dan agama yang suruh. Apalagi ilmu Al-Quran, utama ikhlas. Yang kedua, istima'. Istima' maknanya dengar dengan tekun, dengan serius, fokus, konsentrasi. Yang ketiga, al-fahmu. Itu adab menuntut ilmu. Faham apa yang Tuan Guru cakap. Baru yang keempat, al-hifzu. Al-hifzu maknanya simpan dalam minda. Simpan dalam ingatan. Sudah simpan dalam ingatan, baru al-amalu bih. Amalkan. Itu yang kelima. Sudah diamalkan, ada satu lagi adab. Yang keenam. An-nashru atau at-tablighu. Sebar-sebarkan. Share dengan orang lain. Ini adalah kata-kata Abdullah Al-Mubarak, seorang tabi'in yang hidup atau yang lahir pada tahun 110. Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Yasin menyampaikan saja. Ustaz ulang sekali lagi. Ada 6 adab menuntut ilmu. Kalau ingin ilmu itu diberkati. Ikhlas, istima', dengar dengan tekun. Al-fahmu, faham apa yang dia ucapkan. Tuan Guru ucapkan. Faham apa yang murabbi sampaikan. Baru al-hifzu, maknanya simpan dalam minda.
Kemudian yang kelima amal, yang keenam sebar-sebarkan. Share dengan orang lain. Demikian kata-kata Abdullah Al-Mubarak. Coba dengar baik-baik penjelasan berikut. Terjemah harfiah dulu. Terjemahkan ada dua, harfiah dan maknawiyah. Harfiah, literal translation. Dan yang kedua nanti tafsirnya, yaitu terjemah maknawiyah. Katakan, hai Muhammad. Allah suruh Nabi katakan. Ayat ini Allah suruh Nabi katakan kepada Yahudi dan orang-orang munafik di zamannya. Apakah akan aku beritahu kamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik, orang yang durhaka di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Itulah dia, orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah di antara mereka. Karena kutukan dan murka Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera atau monyet, dan ada juga yang dijadikan babi atau khinzir. Dan orang-orang yang menyembah taghut. Taghut itu menyembah syaitan. Tiga mereka akan kena. Sama ada dijadikan kera, sama ada dijadikan khinzir, atau mereka akan dijadikan penyembah taghut. Mereka itulah seburuk-buruk. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Orang seperti itu tidak layak untuk mendapat siratal mustaqim. Itu makna sawa'as sabil. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat, ayat ini menegaskan sekali lagi tentang kandungan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya Allah murka, Allah marah, Allah melarang orang beriman mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, teman karib, orang kepercayaan, itu dah tak elok. Ayat ini pula menyebut ada orang yang lebih lagi tidak elok, lagi jahat. Lagi Allah murka dan laknat. Sehingga ada di antara mereka dijadikan monyet, ada yang dijadikan khinzir, dan ada yang dijadikan penyembah taghut. Ikut kehendak syaitan. Ustaz akan bawa beberapa kata-kata ulama tafsir yang muktabar. Pertama, nama tafsir itu Safwatut Tafasir oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Apa kata Muhammad Ali As-Sabuni? Kemudian kita akan berpindah apa kata Al-Qasimi. Kemudian kita akan berpindah apa kata Al-Maraghi. Ini ulama-ulama tafsir. Bukan udai reka-reka. Coba lihat, semuanya ada reference di bawahnya. Ada footnote. Kata Syekh As-Sabuni,
dalam kitabnya Safwatut Tafasir, Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar mengatakan kepada Yahudi, adakah aku khabarkan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk balasannya secara pasti di sisi Allah daripada orang yang sekedar mencela kami? Nabi Muhammad disuruh oleh Allah sampaikan kepada Yahudi. Allah gunakan istilah balasan bukan maknanya pahala, tapi dengan makna iqab atau hukuman. Ini dalam bahasa Arab biasa disebut. Sebagaimana Allah sebutkan pada ayat lain, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikanlah berita gembira pada mereka bahwa untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Padahal siksaan sangat pedih itu menakutkan. Tapi Allah gunakan sampaikan, hai Muhammad, berita gembira. Ia membawa makna suatu penghinaan. Kata Imam Al-Maraghi pula, Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Yahudi, apakah aku khabarkan kepada kamu wahai orang-orang yang memperolok-olokkan agama, yang memperolok-olokkan suara azan, bahwa mereka akan mendapat laknat lebih buruk daripada orang-orang fasik. Lalu Allah bertanya, mau tak kamu aku kabarkan tentang orang yang Allah laknat dan kutuk serta murka? Sebahagian mereka dijadikan monyet, sebahagian mereka dijadikan khinzir, dan sebahagian mereka mengikut taghut. Kata-kata Abdullah ibnu Abbas, Ustaz tadi dah sebut, orang-orang yang muda dari kalangan mereka dijadikan monyet. Orang-orang tua dari kalangan Yahudi dijadikan khinzir. Begitu komen Abdullah ibnu Abbas. Oleh sebab itu kata ulama tafsir, jumhur, majoriti ulama tafsir, tentang mereka dirubah menjadi monyet dan khinzir, sebahagian yang mengatakan betul-betul jadi monyet, betul-betul jadi khinzir, bentuk mereka. Mereka artikan monyet dan khinzir secara hakiki. Yang dijadikan monyet itu adalah ashabus sabt. Karena mereka melanggar larangan Allah mencari ikan di hari Sabtu. Hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari ibadat. Tak boleh cari rezeki, yaitu hari Sabtu. Sabtu hari ibadat. Lalu karena ikan itu banyak pada hari Sabtu, mereka akhirnya mancing. Mereka ini yang dijadikan sebagai monyet. Sebenar-benar monyet. Sedangkan mereka yang dijadikan khinzir atau babi ada karena mereka tidak percaya dengan Al-Ma'idah. Al-Ma'idah maknanya hidangan dari langit yang Allah berikan yang bernama manna dan salwa. Tak percaya itu jadi khinzir.
Adapun golongan yang ketiga menjadi penyembah taghut, yaitu orang-orang yang menjadikan mereka sebagai penyembah taghut, yakni sebagai khadam dan hamba taghut. Faham makna khadam? Khadam maknanya penolong, pembantu. Tapi yang ditolong itu taghut. Taghut ini kata Sayyidina Umar adalah syaitan. Dan kita semua tahu syaitan maknanya yang jauh daripada kebenaran. Ba'idun anil haq. Dan syaitan ada dua jenis. Berdasarkan ayat 112 surat Al-Ma'idah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Lalu Allah explain musuh para nabi, yaitu syaitan insan dan syaitan jin. Siapa syaitan insan? Sebagai contoh, Namrud di zaman Nabi Ibrahim yang lempar Ibrahim dalam api. Firaun di zaman Nabi Musa. Qarun, Haman zaman Nabi Musa. Mereka sebenarnya adalah syaitan insan. Abu Jahal, Abu Lahab di zaman Nabi Muhammad yang menghalang dan menyekat kemarahan ajaran Nabi Muhammad. Itu adalah syaitan-syaitan insan. Nah, cukuplah itu sebagai contoh. Itu sebabnya bila kebenaran ingin disampaikan, lebih-lebih lagi ada asasnya dari Quran dan Sunnah. Hei para penguasa, jangan dihalang. Salah-salah, bila kebenaran dihalang, akan jadi syaitan insan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ditambah lagi oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir. Siapa yang mendapat laknat Allah, bermakna ia akan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang dapat laknat? Sebab laknat itu sudah jadi bahasa kita yang kita artikan sebagai kutukan. Dalam bahasa Arab, laknat ini maknanya ba'idun anir rahmah. Orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Siapa yang dilaknat Allah, maka dia pasti mendapat murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Coba dengar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi? La'natullahil 'alal rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang makan rasuah dan orang yang memberi rasuah. Jadi yang dilaknat itu bukan hanya yang ambil rasuah. Yang memberi juga akan mendapat laknat daripada Allah. Apa makna laknat? Orang yang akan dijauhkan daripada kasih sayang Allah. Hati-hati.
Oleh sebab itu, adalah salah bila tindakan diambil hanya kepada penerima rasuah, sedangkan yang memberi rasuah tidak diambil tindakan. Salah. Dua-dua disebut dalam hadis sahih. Allah melaknat orang yang makan rasuah dan orang yang memberi rasuah. Oleh sebab itu sangat jauh daripada ajaran Islam. Bila perasuah cukup bukti-buktinya lalu dilepaskan begitu saja, tidak diambil tindakan. Malah juga ada salah. Andai kata perasuah saja dihukum, lalu pemberi rasuah tidak dihukum, juga salah. Ya. Kita bercakap tentang Al-Quran dan Sunnah. Referensi utama ajaran Islam. Kalau ingin jadi Muslim, Muslimat yang baik. Lalu pada akhir ayat tersebut, apa kata Allah? Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Allah menegaskan pada ayat ini bahwa mereka yang mempunyai ciri-ciri tersebut, maka mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat daripada jalan yang lurus. Kita berdoa, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kami mohon dilindungi daripada memiliki sifat-sifat tersebut. Okey. Itu ayat 60. Lalu apa kata Allah pada ayat berikut? Orang-orang yang punya sifat tersebut itu, yang Allah laknat, yang Allah murka, tapi bila datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kata, kami beriman. Kami tahu. Padahal sebenarnya mereka itu kufur. Allah ceritakan. Coba dengar baik-baik. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dengar baik-baik terjemahan ayat. Terjemah harfiah. Dan apabila orang-orang tersebut, sama ada Yahudi atau orang munafik tersebut, datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka kata, kami telah beriman. Kami telah Islam. Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafirannya dan mereka pergi juga dengan kekafirannya. Allah gunakan istilah mereka itu kufur. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Pengakuan beriman, pengakuan tahu tentang Islam di mulut saja. Tapi dalam tindak tanduk Allah Maha mengetahui. Cakap tak serupa bikin. Coba lihat ayat 2 surat Shaf. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar laknat dan kutukan Allah ke atas orang yang berkata tapi tidak berbuat. Cakap lain, bikin lain. Itu namanya munafikin. Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada Nabi tentang tingkah laku orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi Madinah
dan sekitarnya. Jika mereka menemukan kamu, mereka mengatakan kami beriman. Tapi sebenarnya itu hanya tipuan sahaja. Supaya dapat sokongan. Supaya Nabi dan orang-orang Islam lainnya percaya. Sebenarnya mereka itu kufur sejak mereka masuk ke tempat kamu, hai Nabi. Sampai mereka keluar, mereka sebenarnya kufur. Kufur maknanya ingkar. Allah Maha mengetahui, ya Rasulullah. Nah, beginilah sifat orang-orang munafik. Di setiap zaman. Hadirin dan hadirat. Ingat kaedah utama ilmu tafsir. Al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Itu formula dalam ilmu tafsir. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Pengajaran tersebut tidak khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul, ayat ini diturunkan sempena sifat orang-orang munafik di zaman Nabi. Tapi pengajarannya umum, termasuk orang akhir zaman. Hei pemimpin-pemimpin negara di negara-negara Arab yang ikut telunjuk Amerika, Mesir ke, Arab Saudi ke, UAE ke, mereka bukan tidak faham. Termasuk mana-mana pemimpin di dunia ini. Bila ada sifat macam itu, Allah cakap, Allah tahu apa yang tersimpan di dalam hatimu. Allah Subhanahu wa taala dah sebut dah dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kata ulama akidah dan ulama tafsir itu memberi isyarat tidak ada kompromi dalam masalah agama. Kita tidak boleh melibatkan diri dalam perayaan-perayaan agama lain. Tak boleh. Lakum dinukum waliyadi. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang beragama Islam raikan sangat kehendak-kehendak agama lain. Rosak. Akidah tu rosak. Di mana letak lakum dinukum waliyadi? Hadirin dan hadirat, apa kata Allah berikutnya pada ayat 62? Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsm wal 'udwan wa aklihimus suht labi'sa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, yakni orang-orang Yahudi itu, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan harta yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Syekh As-Sabuni, coba lihat muka surat 274. Syekh Sabuni, penulis tafsir Safwatut Tafasir berkata, kami melihat sungguh banyak orang-orang Yahudi yang berlomba-lomba berbuat maksiat dan kezaliman, serta memakan sesuatu yang haram.
Sungguh amat buruk budi pekerti dan pekerjaan mereka. Imam Al-Jauzi mengatakan mereka banyak makan yang haram itu maknanya rasuah. Apa kata Amerika? Apa kata Yahudi? Mesir, kami akan lupuskan hutang-hutangmu kepada kami. Asalkan engkau jangan beri izin masuk bantuan ke Israel. Mesir kata sami'na wa ata'na. Kata-kata siapa? Kata Amerika. Arab Saudi, kami tidak akan ganggu kamu asalkan kamu jangan benarkan. Jordan, semuanya kata sami'na kepada kafir. Bukan sami'na wa ata'na apa kata Allah. Itu maksudnya. Jangan ya batasi ayat ini untuk Yahudi zaman itu saja. Semua zaman. Mudah-mudahan kita harapkan pemimpin-pemimpin kita tidak macam itu. Ikut telunjuk kafir. Mudah-mudahan. Ya Allah, selamatkanlah negara kami daripada diganggu oleh orang-orang kafir, daripada diperintah oleh orang-orang munafikin. Na'udzubillah min dzalik. Bila kita bercakap tentang perkara ini, lah, Ustaz sekarang mula bercakap tentang politik. Hadirin dan hadirat, apa makna politik? Bagaimana cara mengatur negara supaya negara itu mendapat redha Allah. Itu sebabnya ada pelajaran yang namanya as-siyasah syar'iyyah, politik Islam. Kita dah belajar dah. Kalau tak salah 2-3 topik dah. Politik Islam itu mestilah berpandukan apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau tidak, itu politik yang layak mendapat murka Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir firman Allah. Ini lagi mengerikan. Laula yanahahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Allah tanya, mengapa ulama-ulama Yahudi itu tak melarang orang-orang Yahudi makan harta yang haram, mengucapkan perkataan-perkataan bohong? Mengapa? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Hadirin dan hadirat, ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang-orang alim Yahudi, sama ada Rabbaniyun atau Ahbar. Bagus juga kita tahu, para jemaah, Rabbaniyun itu maknanya murabbi. Ahbar maknanya orang-orang alim.
Ringkasnya, Ustaz ada sebut di sini, murabbi itu orang yang alim, banyak ilmu, dan mereka beramal dengan ilmu mereka. Itu sebabnya ada istilah murabbi. Rabbaniyun. Jadi murabbi ini orang yang ada ilmu dan dia amalkan dalam realiti hidup ilmunya itu. Baru layak dikatakan murabbi. Ahbar pula orang alim saja. Banyak ilmu. Tapi tidak amalkan. Itu ahbar. Jadi tinggi derajat murabbi. Ada ilmu lalu mengamalkan. Malah sebarkan. Pertanyaan Allah, hei murabbi, rabbaniyun, ahbar, orang yang banyak ilmu, mengapa kamu tidak larang pengikut kamu yang suka berbohong, mengapa tak larang mereka yang suka makan benda-benda haram seperti rasuah? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyindir pada umat akhir zaman. Para ulama, para mufti, para hakim mahkamah syariah. Mengapa kamu diam saja bila ada pemimpin itu buat begini, begini, begini? Itu maksudnya. Lihat tuh cantiknya belajar Al-Quran. Dalam ayat ini Allah mencela ulama dan pendeta-pendeta Yahudi tidak melarang umatnya berbohong dan makan harta yang haram. Itu maksud ayat. Sungguh buruk apa yang telah mereka kerjakan. Timbul pertanyaan. Sifat ahbar dan rahban Yahudi itu ada tak pada hari ini pada sesetengah orang-orang alim dari kalangan umat Islam? Jawab sendiri. Ustaz tanya aja. Kalau ada, kamu dalam bahaya. Itu sebabnya ada riwayat, walaupun itu hadis dhaif, ada yang mengatakan itu bukan hadis. As-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Apa maknanya? Orang yang diam terhadap kebenaran yang patut ditegur tidak ditegur. Itu maknanya. Orang yang diam membisu terhadap kebenaran yang dia patut tegur, syaitanul akhras. Orang itu adalah syaitan bisu. Adalah syaitan bisu pula. Na'udzubillah min dzalik. Coba dengar apa komen Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir berkata, mengapa orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka Yahudi tidak mencegah pengikut-pengikutnya daripada berbuat demikian? Ar-Rabbaniyun, mereka adalah ulama yang berilmu dan amal dan mengamalkan ilmu mereka. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Itu Rabbaniyun atau murabbi. Sedangkan Al-Ahbar pula adalah mereka hanya ulama sahaja. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Jelas. Hadirin dan hadirat, ini baru namanya ilmu. Sebab Quran yang cakap.
Kata-kata Allah dalam Quran tak boleh kita ragu. Itu sebabnya Allah sebut pada awal-awal Quran lagi. Ayat 2 Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 147 surat Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Itu sebabnya para pendakwah mereka hendaklah berdakwah wa tawasau bil haq. Mereka hendaklah menyampaikan yang hak. Dan yang hak itu yang datang daripada Allah. Itu sebabnya para audiens, hadirin dan hadirat serta para pemirsa, nak cari pendakwah itu untuk kita dengar dan mendapat bimbingan, mesti murabbi. Orang yang apabila bercakap, bawa dalil, bawa hujjah dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan sekedar cakap si fulan. Bukan. Boleh dengar cakap si fulan, tapi hendaklah percakapan yang ada hujjah dan dalil. Agama tak boleh kita reka-reka. Mesti kita sertakan dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Sebab Islam itu agama milik Allah yang disampaikan oleh Rasul. Rasul memberi jaminan. Selagi kamu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kita tahu, kita ada mazhab ini, mazhab itu. Dan tak salah. Uday punya pandangan bermazhab tidak salah. Ikut pandangan imam ini, imam itu, imam ini, imam itu. Ustaz setuju tak orang yang mengharamkan mazhab? Tak setuju. Sebab bermazhab itu boleh. Tapi yang tak boleh itu ta'assub mazhab. Fanatik mazhab. Kita anggap mazhab kita saja yang betul. Mazhab lain tak betul. Kita hendaklah berlapang dada. Bila kata kita bermazhab anu, ada orang datang bermazhab lain, tapi dia bawa dalil lebih kuat dari dalil yang kita ikuti. Kita hendaklah lapang dada ikut mana dalil yang lebih kuat. Lihat balik ayat 17-18 dari surat Az-Zumar. Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar. Lalu dia ikut mana yang lebih baik. Mereka lah orang yang akan dapat hidayah Allah. Apa makna mereka ikut pandangan yang lebih baik? Ikut pandangan yang lebih kuat hujah dan dalilnya. Bukan siapa yang cakap. Sekali lagi, bermazhab tidak salah. Yang salah itu ta'assub, fanatik, ikut secara membuta tuli apa yang orang alim cakap. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abbas. Semua kita tahu ya, Abdullah ibnu Abbas ini sepupu Rasul yang pernah ditehnik oleh Rasul, didoakan oleh Rasul agar jadi orang yang mendalam ilmu agamanya dan mahir dalam menafsirkan Quran. Apa kata beliau? Ia asyaddu ayatan fil Quran. Ayat Quran yang kita bacakan tadi, mengapa Rabbaniyun dan Ahbar itu tidak tegur orang-orang yang bercakap bohong dan makan harta yang haram? Sungguh buruk apa yang mereka lakukan.
Apa komen Abdullah ibnu Abbas, orang yang paling pakar di zaman Nabi terhadap tafsir Al-Quran? Kata beliau, ayat ini adalah ayat yang paling aku takuti. Ia asyaddu ayatan fil Quran. Dia adalah ayat yang paling aku takuti dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau ayat Quran ada 6.000 ayat lebih, ayat ini ayat yang paling aku takuti. Sebab aku banyak tahu tentang kebenaran, tentang Al-Quran. Aku rasa berdosa bila aku tidak tegur. Ai laisa fil Qur'ani ma huwa asyaddu taubikhan lil ulama min hadhihi al-ayat. Kata Abdullah ibnu Abbas, inilah ayat Quran yang paling dahsyat. Maksudnya, tidak ada dalam Al-Quran ayat yang paling keras mengandungi celaan terhadap ulama daripada ayat ini. Qala ad-Dhahhak, ma fil Qur'ani ayah akhwafu indi minha. Ay anha hujjatun 'ala al-ulama idza qasaru fil hidayah wal irsyad. Wa tarakun nahya 'anil syurur wal atham alladhi tufsidu nizamil hayah lil fardi wal mujtama'. Coba dengar apa kata Ad-Dhahhak pula. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang paling aku takuti dari ayat ini. Maksudnya, ayat ini adalah hujjah yang mendakwa ke atas para ulama jika mereka mengabaikan tugas memberi hidayah dan bimbingan. Mereka tahu tapi diam. Tak mau beritahu. Mereka tidak melarang kejahatan dan maksiat yang berlaku, yang boleh mengakibatkan binasalah undang-undang kehidupan pribadi dan masyarakat. Kita tambah satu lagi terakhir, kata-kata Abu Hayyan. Tadammanat hadhihi ayah taubikhal ulama'i wal ubbad ala sukutihim anin nahyi an ma'asillah. Coba dengar baik-baik. Lebih-lebih lagi yang tak punya buku. Kalau yang ada buku, coba lihat muka surat 276. Ayat ini mengandungi penghinaan terhadap ulama, orang-orang yang banyak ilmu, dan ubad, dan orang yang banyak beribadat karena sikap berdiam diri, membisu daripada melarang pelaku-pelaku maksiat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya kita kena cakap. Apalagi dalilnya cukup kuat. Ayat Quran. Dan pakar tafsir pula bukan sembarangan orang. Lebih-lebih lagi kita bawa kata-kata Abdullah ibnu Abbas, Abdullah al-Mubarak, Abdullah ibnu Mas'ud, orang-orang yang pakar belaka. Ad-Dhahhak, pakar belaka dalam tafsir Quran. Masalahnya kita mau ambil pengajaran atau tidak? Ustaz tidak sebut orang-orang tertentu. Tapi kita orang yang bijak. Kita dapat menilai mana sebenarnya orang yang patut kita beri sokongan, mana orang-orang yang patut kita jauhi. Ilmu. Ilmu saja yang boleh membezakan itu. Tapi ingat, orang yang tidak ada ilmu namanya jahil. Orang yang ada ilmu, termasuk yang mendengar ceramah ini, tapi tak mau ikut. Itu namanya inat, degil. Dan orang degil lebih berbahaya daripada orang jahil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikianlah cukup 1 jam kita bercakap di atas topik tersebut. Sila share seluas-luasnya kebenaran ini. Mudah-mudahan kita juga mendapat ganjaran pahala. Karena kita share. Ingat, kata Abdullah al-Mubarak, adab menuntut ilmu ada
6. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, istima', dengar dengan tekun. Yang ketiga, al-fahmu, faham apa yang murabbi cakap. Yang keempat, al-hifzu, simpan dalam minda. Ingat selalu, pelajaran demi pelajaran. Baru yang keempat, amalkan apa yang kita tahu secara pribadi. Dan yang terakhir, tidak kurang pentingnya, share, sampaikan. Ini namanya dakwah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat difahami dan kita amalkan serta kita share. Nah,